Kita lihat ya, jadi tadi itu perbedaan dari nabi, dari sebelum, before dan after masa kenabian ya. Dan akhirnya terus sampai 13 abad setengah ke depannya Islam menguasai dunia. Sekali lagi, kita dari sekian banyak cara dakwah Nabi, kita akan kutip sebagian. Kita sekolah, belajar, atau datang ke pesantren tujuannya biar pinter ya. Itu secara umum ya. Tapi kita lihat ya, cara Nabi mendidik atau pendidikan di dalam Islam itu seharusnya untuk seperti apa? Ya. Mudah-mudahan udah pada hafal ayatnya. Quran surat ke-62, surat apa? Juz 28. Setelah As-Saff, sebelum Al-Munafikun. Bukan. Al-Jumu'ah, mumtaz, barakallah. Ya. Ada ayat yang keduanya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Nah, cukup nyampe situ dulu. Ya. Dialah Allah yang menurunkan rasul di kalangan orang-orang yang ummi, ya, mengutus nabi, ya, membacakan ayat-ayatnya untuk mereka dan untuk apa? Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Ngapunten ya. Tanpa pendidikan pun orang yang aslinya lahir langsung pinter tuh ada, demi Allah. Tapi demi Allah kita nggak pernah kekurangan orang pintar. Pinter, nggak tersucikan jiwanya. Koruptor kita jago-jago. Ya, coba ya, punten. Misalkan ada maling bodoh, pengen nyuri ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep. Bodoh soalnya malingnya. Tapi kalau malingnya pinter, malingnya satu orang, yang kelaparan jutaan orang, pinter malingnya. Ya. Kita demi Allah ya, masalah jadi pintar mengikutin. Karena aslinya orang punya ilmu itu bukan orang itu IQ-nya tinggi atau enggak, tapi tergantung sang pemilik ilmu ridho nggak nitipin ilmunya kepada kita. Mau cerdasnya kayak apa, Allah nggak ridho. Beres di wisuda S3, profesor, doktor, turun dari tangga ada kulit pisang, set, celedak kena kepala ya. Nama sendiri juga lupa ya, amnesia. Hanya butuh kulit pisang, betul? Ya udah. Tapi untuk wa yuzakkihim, ya, terus untuk nyuciin jiwa. Jadi nanti kalau ketemu orang, bismillah nanti suatu saat semuanya berdakwah, tujuannya bukan buktiin aku lebih pintar dari kamu, aku lebih berilmu dari kamu, enggak. Menyucikan jiwa mereka, ya. Gimana caranya kok? Tapi kan tetap perlu ilmu dan harus hafal berapa juz dulu, harus hafal berapa ribu hadis dulu, ya. Maka ini ada kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini di zamannya beliau jadi Amirul Mukminin. Kalau zaman sekarang presiden ya. Unik. Beliau mau ngangkat gubernur, gubernurnya datang ke rumahnya Umar. Pas lagi datang, Umarnya lagi main sama cucu. Kan segagah-gagahnya orang main sama anak kecil gimana? Cilu. Pinter ya. Kan konyol kan, maksudnya ilfil calon gubernurnya. Masa kayak gini Umar? Katanya setan aja takut ketemu sama Umar. Kelihatan sama Umar. Kenapa mukanya kayak begitu? Ya. Iya, maaf Amirul Mukminin. Kamu nggak punya anak cucu di rumah? Punya, wahai Amirul Mukminin. Terus nggak pernah main kayak tadi dengan anak cucumu? Nggak pernah sekalipun, wahai Amirul Mukminin. Menganggapnya itu bisa menurunkan wibawanya, nurunin izahnya. Apa jawaban Umar saat itu? Pulang kamu sana. Tidak jadi diangkat jadi gubernur. Loh, apa kekurangan saya? Apa salah saya? Apa jawaban Umar? Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Pakai cinta dakwah tuh ya. Soalnya coba lihat ya, temen curhat duaan di kamar sama bicara di hadapan ribuan orang bisa lebih masuk yang curhat duaan. Kenapa? Gak ada kamera, gak ada yang muji, gak ada yang moto. Murni dia sahabatku, aku sayang dia, aku ingin dia mendapat kebaikan. Pakai hati, pakai cinta, masuk tuh dakwah. Ya. Dan demi Allah, selagi kau punya kasih sayang kepada orang yang ingin kau dakwahi, kau punya jutaan hak untuk berdakwah. Meskipun belum hafal 30 juz, meskipun belum hafal, demi Allah, niat lillah, Allah bisa jadikan satu-satunya dalil yang kamu hafal, Allah gerakan 1000 orang ingin mengamalkannya karena mendengar itu darimu.
Tapi jika niatmu tidak lillah, Allah punya kuasa menjadikan 1000 dalil yang kau hafal, tidak ada satupun yang ingin mengamalkannya setelah mendengarnya darimu. Ya. Udah pakai cinta kayak saya. Cok, dakwah pakai ilmu. Ilmu penting biar gak ngalor ngidul ya. Tapi dakwah pakai ilmu doang. Contoh, kejadian di Surabaya waktu itu. Bapak-bapak lagi di lampu merah naik motor. Diam nunggu lampu merah panas. Di belakang ada yang terat ngerem, keseruduk, kena spakbornya. Kena spakbor ya, bukan kena jidatnya ya. Balik badan, marah dia. Terus ngegebrak motor yang belakang. Sabar dong. Innallaha ma'asobirin tahu. Benar nggak dalilnya? Benar nggak? Ayat berapa itu? Al-Baqarah 153 betul? Ya. Al-Baqarah 153 ya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi nyampein pakai ilmu, tidak pakai ada rasa kasih sayang sama sekali, malah berantem tuh mereka duaan. Jadi bismillah ya. Ilmu mah ngikutin. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Di ujung ayat terpanjang di Al-Quran, Al-Baqarah 282. Ya. Kalau kamu takwa sama Allah, berupaya meningkatkan takwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Nanti Allah yang ngajarin kamu. Tenang aja. Ya. Kalau Allah yang udah ngajarin, masa ia bisa lupa? Allah yang nancepin di kepala kok. Ya. Sisanya, bismillah. Dakwah pakai hati, pakai kasih sayang. Dan mohon maaf atas keterbatasan waktu memang, tapi ini sebagian dari cara Nabi dalam berdakwah. Bismillah ya. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat dan semoga Allah jadikan kalian semua orang-orang hebat ke depannya, cahaya bagi umat. Jadi sebaik-baik perhiasan dunia istri yang soleha. Tapi ingat, jadi soleha dulu, nanti Allah kirimkan yang soleh ya. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Hati-hati dengan para playboy syariah ya. Kadang ada yang bilang gini, Tat, kami nggak pacaran kok, tapi tiap jam 3 malam dia suka WA gitu deh, bangunin tahajud ya. Perhatikan, suara bebek kayak gimana? Suara kucing? Suara kambing? Suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Hati-hati ya. Ustaz, kadang masih ada yang balas, Ustaz. Ya, jangan lupa tahajud ya. Iya, ini aku juga lagi ruku. Ya, elah dibalas. Alhamdulillah. Jangan ya, itu namanya playboy syariah. Ya. Udahlah, kalian berharga, kalian mulia. Saya cukupkan sampai segitu dulu. Mudah-mudahan manfaatnya. Silakan dikepalin dulu pada Ustaz. Nanti apa Ustaz? Tanya jawab dulu atau gimana? Ya, tafadhol. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, tanya jawab dulu. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin 2 pertanyaan dulu ya. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Belajar Islam di Bogor, terus di Darut Tauhid, itu juga tangan kanan, tapi akan kelihatannya kiri di kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini kamera depan. Perkenalkan, nama saya Akiba dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Kak Denis. Kan sekarang ini kan di zaman ini terdapat peperangan, sebenarnya kayak Ukraina, Palestina, Israel. Nah, untuk mengatasi hal itu, apakah dengan dakwah Nabi Muhammad ini kita bisa mengatasinya? Baik. Bismillah ya. Waktu itu bahkan ada yang nanyanya kayak gini. Kok kan beda zaman sekarang, lebih canggih, lebih rumit. Gak bisa dong semuanya ngikutin cara Nabi, ngikutin Al-Quran. Itu kan 14 abad yang lalu.
Ya. Apa jawaban guru kami waktu itu? Silakan bawakan masalah tersulit di zaman ini. Kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dahulu dan sudah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Beneran. Beneran. Kami meyakini kalau memang wahyu di Al-Quran, Al-Fatihah sampai Anas itu nggak cukup untuk membimbing kita sampai nanti hari kiamat, mudah bagi Allah masih ngeluarin Al-Quran jilid 2 sampai hari ini. Ya, masih turun wahyu, masih dibikin ada nabi yang lain. Tapi kenapa sudah tidak ada wahyu dan tidak ada nabi lagi? Karena memang yang sudah disampaikan di Al-Quran itu cukup untuk jadi kebaikan buat kita. Selepas Nabi wafat loncat 9 abad masih ada, sampai detik ini pun masih ada aja orang yang jadi hebat karena Al-Quran, demi Allah. Ya. Cuman kadang kita ngikutin Al-Qurannya gimana? Contoh, ayat pertama tuh Iqra, kok bacalah. Saya rajin baca komen, baca WA, baca grup. Ya agak beda ya, bacanya bukan itu yang dimaksud. Oh, dilarang makan babi, oke, bisa nurut ya. Tapi yang Al-Baqarah 275 nih, ini gimana nih? Kalau dengan cara riba, gimana kami bisa punya duit? Gimana kami bisa punya mobil? Gimana kami bisa punya rumah? Pura-pura amnesia sama ayat tentang riba. Punten ya, jujur-jujuran. Jadi beda. Bahkan kita tahu ya bahwa kalaupun bicaranya tentang masalah negara, kepemimpinan, kan kita tahu bahwa cerminan pemimpin itu dari cerminan masyarakatnya. Bahkan waktu di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qaramallahu wajhah, beliau pernah ditanya oleh masyarakatnya, kenapa di zaman dulu lebih makmur daripada sekarang, sedangkan di zamanmu wahai Ali banyak sekali fitnah? Apa jawaban Ali waktu itu? Karena di zamannya Nabi kami yang jadi umatnya, di zamannya saya kalian yang jadi umatnya, kata Ali. Ya punten ya, ketika masyarakat, punten ya, negeri kayak Indonesia yang katanya mayoritas adalah Muslim, kalau waktunya Jumatan nanti, harusnya kalau semuanya Jumatan, harusnya jalanan kosong nggak? Kosong. Berapa banyak laki-laki yang harusnya pergi Jumatan ya? Tapi masih ada angkot yang narik. Kadang ketika ditanya, itu Jumatan 1 jam, kadang bisa kurang. Dapat berapa sih Pak kira-kira narik 1 jam? Ya 50.000 atau 100.000. Serius ninggalin Jumatan demi 50.000? Kalau mau jujur, punten ya. Mungkin bisa jadi kita yang terlalu jauh. Ya, Nabi dan Rasulullah nggak pernah salah. Dan sekarang kondisinya, loh kok tetap ada peperangan? Demi Allah, suka tidak suka, mau tidak mau, kita ikut atau tidak ikutan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang nanti pertolongan Allah dan kemenangan, demi Allah akan terulang kembali waktu itu. Ya, nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Akan datang lagi orang berbondong-bondong menyucikan Allah, bertobat kepadanya. Ya. Silakan boleh baca bab tentang kitab-kitab hadis tentang kitab bab fitan, tentang fitnah ya. Bagaimana nanti akhirnya akan terjadi kemakmuran, kedamaian ya. Bahkan yang Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali, menghancurkan salib, membunuh babi, dan akan berkata, aku bukan Tuhan, ada Tuhan Allah. Dan akhirnya bersatu semua. Ya, jadi akhirnya Islam kembali berjaya kembali. Barulah nanti ketika udah selesai episodenya, baru nanti hari kiamat akan datang. Ya. Jadi, ya memang episodenya kayak gini. Dan benar kata Nabi, zaman terbagi 5. Zaman kenabian, lalu zaman Khulafaur Rasyidin, ya. Lalu zaman Mulkan Alwan, kerajaan yang menggigit. Lalu sekarang yang keempat nih, Mulkan Jabarian, ya. Yang memaksa, baru nanti ntar yang kelima akan ada seperti khilafah alamin haj nubuwah, kan kembali kepemimpinan itu seperti di zaman kenabian kembali. Suka tidak suka pasti akan ke sana juga. Islamnya akan menang lagi, tenang aja ya. Kayak orang-orang di zaman itu tuh ketemu pasukan Islam tuh, ya Allah, orang mah pada takut mati, mereka pada pengen mati. Karena sadar nggak akan ada ruginya, mati syahid, husnul khotimah, surga ya. Bahkan di sebagian hadis diriwayatkan, kalau misalkan mereka bisa hidup lagi, mereka bakal pengen mati lagi tuh, pengen mati syahid lagi. Saking nikmatnya nanti apa yang akan dia dapat di alam setelah kematian. Ya. Maka bismillah ya. Ketika bismillah akhirnya semuanya benar-benar menjalankan, gabung. Yuk kalau pengen jujur-jujuran, kapan Palestina akhirnya bisa kerebut? Kan ketika punten, mereka tahu selagi waktu itu Islam masih bersatu di bawah satu komando solid,
ya, tidak terpecah belah, nggak akan bisa dikalahin Islamnya. Apa yang dikomporin, udah dibikin mulai ada ideologi pemahaman, ya. Ada yang namanya sekuler. Apa fungsinya kerudung? Oh, kerudung menjaga manusia. Oh, berarti kalau dijaga bodyguard 10 orang kita nggak pakai baju juga nggak apa-apa dong. Mulai dipisahkan antara ibadah dengan ini, ya. Sholat buat ingat Allah. Oh, berarti asal lagunya dugem jedak jeduk ada unsur-unsur nama-nama Allahnya masih nggak apa-apa dong. Ya. Alhamdulillah, ya. Nah, ketika akhirnya seperti itu mulai terpecah belah, punten ya. Sekarang ketika Palestina misalkan mohon maaf kena ledakan, kita umat muslim di negeri manapun bisa nggak ada yang mikir tuh. Tar dulu, itu di Palestina orangnya pada kunutnya, itu di Palestina celananya isbal nggak, itu di Palestina tasyahudnya jarinya utek-utekan atau nggak ada yang peduli Pak, demi Allah, ya. Masa tapi harus tertumpah darah mereka dulu, baru kita bersatu lagi. Yuk semuanya guys saudara, ya. Jangan dibikin kotak-kotak nih. Oh ini beda golongan Islam ini. Enggak, yuk nyatu lagi. Sibuk yuk mempersatukan. Ya. Namanya beda di zaman Nabi, para sahabat juga banyak yang beda dalam praktek ibadahnya dan yang lain-lain. Ya. Enggak, tapi enggak pada berantem. Ya. Maka bismillah ya. Kami beriman, nanti juga toh Islamnya akan menang juga. Tinggal kita mau ikut di dalamnya atau tidak. Dan ketika kita bismillah sudah mengamalkan secara kafah, bismillah. Ya, pasti akan jadi ada kebaikan-kebaikan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah cukup satu penanya ya. Selanjutnya closing statement dari Kodelis. Baik, pertanyaan singkat saja ya. Tolong dijawab rame-rame. Semuanya pengen bahagia? Pertanyaan selanjutnya, apa kita punya keinginan? Dua, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia, ya. Tiga, jawab jujur, dari lahir sampai detik ini kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Terus sejauh ini udah ngejar keinginan kita terus, kenapa masih sulit bahagia? Perlu berapa kali patah hati, sakit hati dan kecewa lagi baru kita sadar ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Ya, nurut sama Allah. Ya, Allah yang jadikan kalian hebat, Allah yang jadikan kalian mulia. Nggak ada manusia yang hebat asli, adanya yang ditolong Allah. Yang harus kita tanya adalah layakkah diri kita ini ditolong Allah? Ya, bismillah. Ya, semoga Allah jadikan kalian istiqomah, mulia, ahli ilmu, ahli agama, istri yang soleha, jadi madrasatul ula bagi anak-anak yang nanti hebat ke depannya. Bismillah. Ya, yang penting tapi satu ya, cari Allah. Karena rumusnya sederhana. Ya, cepat atau lambat, suka tidak suka, kita tuh butuh Allah, butuh Allah. Dan cepat atau lambat, suka tidak suka, kita pasti akan nyari Allah. Berarti tinggal pilihannya dua. Ingin datang kepada Allah dengan sukarela atau datang dengan diseret, dengan kena masalah dulu, dengan kena kepahitan dulu. Kau cai nakap? Ngerti? Kau cai itu ngerti ya? Ngerti tidak? Ya. Baik, bismillah. Gitu aja kesimpulannya. Yang penting kita tambah dekat sama Allah, tambah nurut sama Allah. Bismillah, nanti Allah yang jadikan segalanya mudah buat kita. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akhiri sesi kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah ucap atau sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sore ada kajian lagi ya di Surabaya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini udah mau Jumatan soalnya, izin pamit duluan. Ininya Set.